jonggo-jonggo yang di luar pasar gitu ya. Di sekitaran kita Iya, juga iya, itu ada. yang mereka ya kita kenal lah. Kita lihat sendiri dia Setidaknya kita tahu yang jualnya itu, yang motongnya itu dia sensitif syariah, sensitif. sholat lah, yang pasti dia sholat. Kalau dia nggak sholat, ya itu bahaya. Nih, main Mbak. Apa itu? kalau biasanya kan kita take di luar bulan Ramadan kan di sini ada apa timbangan kopi kayak gitu Iya. ya. Sekarang ini Apa nih? kan Ramadan di pertengahan nih. Tadi saya jalan-jalan di pasar beli daging ceritanya saat. Nah, daging itu para ayah, assalamualaikum. Sapa dulu ya. Para ayah di lautan YouTube yang luas ya. Daging itu di pasar itu kadang kita ambil gitu, masukin timbang gitu. Tapi pernahkah kita kemudian mikir gitu, daging ini datangnya dari mana? Gimana dengan kehalalannya? Karena sebagai umat muslim kan kita sensitif soal itu. Kita kita Doa-doa kita ya, tuh. nggak kepingin makanan-makanan yang meragukan, yang jangankan yang haram, yang meragukan aja itu juga harus kita hindari. Nah, gitu. Itulah kenapa saya kepikiran kemudian untuk, karena ragu tadi, kenapa nggak belajar nyembelih sendiri ya? Ayam, sapi, domba gitu ya. Kita belajar itu. Makanya ini alatnya. Karena untuk memastikan apa yang dikonsumsi, daging yang dikonsumsi itu halal atau tidak, disembelih dengan cara syariat atau tidak, alat itu. Alat juga penunjang. Alat ini. Tapi nggak cuma alat, Sat. Nggak punya alat ya? Harus sama softwarenya. Software. Hardware ada software ya? Harus ada softwarenya. Softwarenya itu ilmu yang bakal dibisikin sama salah satu ayah juga nih, sahabat kita, Ustadz Ilham. Oke, kita tunggu beliau ya. Gimana produser? Udah siap belum beliau? Boleh, siap. Sama itunya jangan lupa. Iya ini. Monggo Pak Ilham. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya. Mangga silakan duduk. Iya. Disimpan sini aja nih. Iya, disimpan sini aja. Nah, Pak Ilham, ini Pak Dede saya dapat pisau ini dari beliau. Masya Allah. Nah, seperti saya bilang tadi, ini merupakan alat kita yang kayaknya kita harus punya deh. Mengapa? Karena ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk memastikan apa yang kita konsumsi itu toyib, ya toyib, halal, dan kemudian prosesnya sesuai syariat. Paling tidak waktu saya ambil pisau dari beliau ini, beliau udah pesan kayak begitu, gitu loh. Nah ini makanya kita undang nih di dapur ayah nih. Dapur ayah adalah tempat ayah bisikin rahasia dapurnya. Nah ini rahasia dapur dari Pak Ilham ini yang akan dibisikin sama kita Saat. Saat Ilham, ini gimana sejarahnya nih? Antum bisa tiba-tiba masuk ke dalam dunia ini nih, dunia pergolokan. Ngeri loh, Sat. Dunia penyembelihan. Ya emang bener sih ya. Apa namanya? Kan menyembelih hewan ternak ya itu ya. Penyembelihan juga. Tapi dunia penyembelihan ini juga menjadi sebuah term yang rada-rada gimana gitu ya. Tapi story-nya mah nggak diceritain gimana awalnya dulu. Masya Allah, ini mulainya dari mana nih? Karena cukup panjang ya. Singkat kata, singkat cerita deh. Intinya waktu itu gimana? Terjun ke sini ya. Jadi apa ya? Berawal dari sebuah kegelisahan biasa. Kita kan semua itu pasti berawal dari kegelisahan. Kegelisahan tatkala kita melihat, biasanya kan setiap tahun sekali kalau kita muslim kan ada penyembelihan hewan kurban. Di situ kan singkat cerita nih, waktu kita hijrah gitu ya, artinya mulai belajar lagi kembali agama dan kita mulai aktif di masjid. Umumnya orang-orang yang di masjid itu biasanya
dianggap dia paham agama, serba bisa. serba bisa. Yang nongkrongan di masjid udah paham agama aja pokoknya. Padahal kan kita baru hijrah, baru belajar gitu ya. Bisa juga safar gitu kan. Tiba-tiba diberikan amanah terus jadi apa, entah dia ngisi kajian atau apa gitu ya. Momentum Idul Adha itu momentum yang jadi polemik buat orang-orang yang aktif di masjid biasanya, atau yang dianggap sebagai dalam tanda kutip ustadznya lah. Ya, singkat cerita di 2013 atau 2014 itu di tempat kami itu selalu hewan kurbannya banyak, amanah dari masyarakat tuh besar. Allah. Sapi itu sampai 15 ekor, dombanya sampai 40-an ekor gitu ya. Kadang-kadang kurang dari itu. Nah, biasanya kita selalu panggil tukang jagal kalau mau nyembelih itu kan. Umumnya begitu di hampir setiap masjid, tukang jagal. Kalau kajian sih ada kajian fikih sembelihan, fikih udhiyah dan sebagainya. Cuma pada saat pelaksanaan yang biasanya ngisi kajian fikih sembelihannya itu justru prakteknya diserahkan kepada tukang jagal. Dan qadarullah pada saat itu tukang jagalnya hanya beberapa orang dan hanya menghandle sapi, yang menyembelih sapi dan sebagainya. Nah ini domba ini nggak ada yang ngejain, biasanya yang menyembelih itu para ustadz. Cuma karena ustadznya sudah sepuh-sepuh, kami yang muda-muda dikasih amanah. Saya tiba-tiba dikasih golok, Pak tolong disembelihkan. Aduh, saya belum pernah pegang golok untuk menyembelih gitu. Apalagi menyembelihnya ayam aja belum pernah. Di situ kita kan apa namanya muncul ya gengsi lah segala, kita kan dianggap masa nggak bisa gitu ya, udah megang golok Piraku kieu hungkul, gini aja gitu, gini aja doang, masa nggak bisa gitu. Akhirnya memaksakan diri dengan tanpa ilmu kita menyembelih. Prinsipnya adalah saat itu berpikirnya yang penting mati. Padahal ternyata setelah kita belajar, apalagi kan kaidah yang kita pahami, al ilmu qoblal amal ya, ilmu dulu sebelum amal. Nggak mungkin kita bisa mengerjakan amal itu kalau kita nggak punya ilmu. Ya, sehingga kita nekat sembelih itu 18 ekor kalau nggak salah saat itu, diamanahkan 18 ekor. Itu pakai gerakan karena nggak pakai ilmu kan jadi gitu, digergaji. Kirain ada Pokoknya ritual gitu ya. Yang penting pokoknya mati, baca bismillah, mati gitu ya. Tapi setelah kita selesai itu, saya kok jadi merenung, aduh kok saya nyembelihnya kayak gimana gitu, kayak kejam ke hewan sampai gitu sampai digergaji. Bener nggak ya gitu? Coba digergaji maksudnya gerakannya berkali-kali ya, gitu. Allah Belajar. Kok kayaknya menyeramkan sekali gitu, dan kelihatannya hewannya matinya kok kurang ikhlas. Kurang indah, zolim kita dan sebagainya. Kepikiran terus di saya. Sampai akhirnya Allah pertemukan saya dengan salah seorang yang bisa mengajarkan saya ilmu tentang sembelihan. Itu pertama kali saya dari komunikasian, dan saya ngelihat ternyata nyembelih itu perlu ilmu gitu, dan perlu belajar, nggak bisa instan, nggak bisa hanya sekedar kita modal nyali, modal nekat bisa nggak. Terus ngeresekin aja ya, nggak bisa. Harus ada ilmu. Ternyata setelah belajar, saya mulai berpikir ternyata memang ini harus diilmui. Dan mirisnya tidak semua orang mau mempelajari ini. Ini bidang yang mungkin hanya segelintir orang yang tertarik ya, yang bahkan karena seolah kepakainya tuh hanya Idul Adha gitu. Atau Idul Adha baru inget gitu. Dan nggak bisa nyembelih kene, golok can boga maksudnya mintul kene gitu ya. You know mintul? Mintul itu adalah tidak tajam ya, tidak tajam, tumpul ya. Jadi seakan tuh orang yang nyembelih itu ya profesinya tukang jagal, dan tukang jagal tuh stratanya di masyarakat kayaknya masih kurang dihargai. Padahal di negara-negara Islam, di Saudi misalnya, tukang jagal itu adalah sejajar dengan pengacara, sejajar dengan profesi-profesi profesional lainnya. Butcher, lawyer seimbang, dokter, butcher, lawyer seimbang, mereka itu profesional. Sangat dihargai, dan ilmunya mereka tuh sangat dibutuhkan karena mereka lah yang menentukan halal atau haramnya sebuah sembelihan. Allah di sini nih. Nah, itu yang membuat saya, jangan-jangan dulu saya nyembelihnya haram. Terus kalau dimakan sama orang, dosa dong saya. Berapa banyak dosa yang saya lakukan tatkala saya menyembelih tanpa ilmu. Hanya sekedar mati. Nah itu dari kegelisahan saya itu, dan Allah pertemukan jawaban saya itu belajar sama orang. Sehingga belajar selama lumayan lama, 7 tahun lah sampai sekarang tuh. 7 tahun. Dari mulai belajar praktek gitu. Ternyata menyembelih itu tidak seseram dan tidak sesulit yang kita bayangkan. Karena persepsi dulu kan kalau tukang jagal tuh badannya besar, patoan gitu ya, serem gitu. Ternyata pada saat saya pertama kali diamanahkan di masjid, mana tukang jagalnya? Malah saya Ustadz nih.
ini tukang jaga aja bisa gitu. Mana pesona. Jadi kurang gitu. Jadi waktu antum itu diperkenalkan itu orang underestimate gitu ya. Mas tukang jaga gitu. Enggak pride. Pride. Ternyata ya memang karena yang dilihat itu tukang jaga ternyata seperti itu kan. Apa namanya? Trennya ya, pakai legmong gitu kan. Sepatu bot gitu ya. Padahal semestinya ranah itu adalah diambil oleh seorang ahli ilmu, seorang ustadz lah. Karena kan yang tukang jaga itu yang minimal dia harus paham tentang fikih sembelihan, bagaimana menentukan zat sembelihan, apa syarat-syaratnya, dan bagaimana tuntunan Rasul kita sebagai teladan kita dalam hal menyembelih. Setelah saya belajar, konsultasi dengan beberapa ahli ilmu yang paham tentang hadis ini, dan diberikan bekal lah satu hadis tentang sembelihan. Dari situ saya mulai tadaburin, mikir, oh iya, ternyata ilmu sembelihan ini hukumnya memang fardu kifayah. Jika ada sebagian dari orang yang mempelajari maka gugurlah semua. Tapi kalau sebagian besar orang cuek, maka ini jadi ain ya. Jadi ain. Faktanya sekarang orang cuek. Dia hanya taunya bagaimana nyembelih itu yang penting mati. Nggak peduli dengan alat yang digunakan, cara yang digunakan, apakah sesuai dengan kaidah yaitu ihsan. Itu yang nggak boleh. Sedangkan ihsan itu perintah Rasul kan. Kan Rasul sampaikan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah tuh mencintai berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Allah perintahkan kita, Allah mencintai atau menyukai perbuatan ihsan atas setiap sesuatu. Ya. Lanjutnya fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian hendak membunuh maka bunuhlah dengan cara yang ihsan. Ihsan juga. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jika kalian hendak menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang ihsan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan pertajamlah pisau kalian. Tajamkanlah asahnya. Berarti ini tajam banget ya? Ya. Allah. Dan itu salah satu skill yang harus dimiliki seorang ayah. Dan bunda bahkan, karena Rasulullah juga pernah mengajarkan Aisyah dalam bagaimana cara mengasah pisau untuk menyembelih domba. Nah, tadi diawali dari apa ya? Super tembak gitu. Bucer super tembak ya. Ternyata kemudian beliau ya dadakan tadi kan. Tapi ternyata beliau kemudian ngerasa perlu untuk mengilmui diri nih, nggak benar nih kalau gini-gini terus nih. Akhirnya kemudian dapat ilmunya. Nah, kalau ketemu sama ini tentang ini gimana storynya? Sekali lagi benar-benar ini rezeki dari Allah ya. Artinya tatkala kita sudah berazam, ya Allah mudahkan saya untuk mempelajari ini. Allah. Satu persatu Allah bukakan. Setelah ketemu dengan guru yang menyembelihnya, bagaimana cara menyembelihnya, tentang fikihnya, kemudian juga Allah pertemukan dengan pandai besinya. Orang yang ahli dalam membuat alat-alat tapi yang dengan kualitas istimewa. Karena bukan hanya biasa-biasa. Cuman buat ya. Bukan. Dan bukan mass product seperti kebanyakan pisau yang diproduksi massal, bukan. Karena pisau itu sejatinya memang alat untuk memotong, tetapi fungsinya berbeda-beda. Pisau yang digunakan untuk menyembelih harus berbeda dengan pisau yang digunakan untuk berkebun. Apalagi buat motong kumis saya, Bang. Gitu. Nggak boleh. Iya. Bahaya. Ada lagi. Bukan cuman ini, bulu yang hilang semua bibirnya. Kalau nah itu jadi intinya harus berbeda. Harus berbeda. Khusus. Lalu ketemu sama ahlinya juga. Dan gimana storynya? Itu jadi pada saat kita mulai berdakwah tentang ilmu sembelihan ini, dan kita mulai ketemu hambatan-hambatan. Hambatannya adalah pertama, ternyata memang golok atau alat-alat yang kita pakai itu kalau kita untuk menerapkan hadis ini agak sulit nih, karena pertama kendalanya adalah saat kita pakai sembelih kok gampang sekali mintul. Gampang sekali tumpul ya. Sekali pakai tumpul. Harus ngasah lagi. Butuh waktu lagi, dan biasanya nggak sebentar. Kemudian kita harus cari alat-alat yang berkualitas. Mulailah kami dibekali sebuah hadis lagi. Jadi ada sirah bahwasanya Rasulullah itu pada saat usia 63 tahun di akhir hayat beliau, Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. Masya Allah. Ya. Dan beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Allah. Dengan satu pedangnya itu 63 ekor diantaranya beliau sembelih dengan tangannya, dan sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib dengan satu pedang yang sama. 63 berarti totalnya 100. 63 dan 27 diserahkan kepada Ali. Totalnya 100 ekor. Kalau pisaunya biasa-biasa, Rasul capek. Betul. Saya berpikir gini, seandainya Rasul pakai goloknya sama seperti yang saya pakai, berapa lama itu selesainya?
100 ekor, dan itu beberapa pendapat itu disampaikan Rasul menyelesaikan dalam 1 hari itu, seharian. Setelah sholat Id sampai selesai itu 100 ekor menyembelihnya. Berarti kan di pikiran kita setajam apa goloknya, sekualitas baja yang seperti apa, berkualitas apa toolsnya beliau ya. Dan apalagi kan dia di sirah yang lain itu disampaikan juga pernah Ali bin Abi Thalib diamanahkan memimpin perang melawan Yahudi kan. Kemudian duel dengan raksasa Yahudi, di situ kan raksasa Yahudi dibunuh dengan cara dibelah dari mulai kemaluan sampai ke atas dengan pedangnya. Kebayang tajamnya, kuatnya seperti apa itu pedangnya. Cuma satu tebasan. Iya. Mulai lagi kita berpikir kan kayak gimana barangnya. Ternyata kita searching literatur tentang baja. Baja apa sih yang digunakan yang terbaik ya? Saat ini memang para ilmuwan sekarang kabarnya belum menemukan baja-baja terbaik yang digunakan oleh Rasulullah itu Damaskus lah sebutnya. Yang sekarang tuh bagaimana mungkin teknologi yang canggih sekarang belum bisa menemukan yang dulu Rasul kerjakan. Yang dibuat oleh Nabi Daud, pedangnya Nabi Daud. Nah, tapi setidaknya ada yang mulai mendekati yang diproduksi oleh negara-negara tetangga ya. Baja-baja yang terbaik salah satunya dari Jerman. Di situ kami mulai melihat ternyata kalau di luaran sana, di luar negara kita sudah bukan hal yang tabu tentang perbajaan, baja-baja cutting. Mulailah kami cari, ternyata alhamdulillah di Bandung kami menemukan seorang pandai besi, seorang empu, seorang maker lah kalau sekarang bahasanya, yang mampu membuat tools atau alat-alat untuk sembelihan dengan kualitas yang sangat istimewa. Bahkan produknya, ini salah satunya ini produknya, dipakai di Jerman, dipakai di Amerika, bahkan juara kompetisi di sana. Nah itulah akhirnya kami berkenalan dengan beliau, kami silaturahim dan minta tolong dibuatkan speknya untuk sembelihan. Dan disambut baik, alhamdulillah. Memang alat yang dibuat oleh beliau terbukti kualitas jauh lebih baik daripada yang biasa kami gunakan sebelumnya. Dan itu ternyata lebih mendekati kaidah. Antum megangnya itu jangan kayak megang pisau dapur. Beda ya. Handlingnya tuh. Ini buat apa? Itu buat ini buat domba-domba yang nakal ya. Setelah di sini yang mau lari sini. Ya ini untuk menguliti tadi itu. Skinner. Jadi tajam juga ini ya. Tajam. Bagian sini. Bisa untuk sapi, untuk domba. Jadi setelah tarik ya itu sama ini ya, ditarik gitu ya. Tarik gitu. Lebih mudah. Jadi ini multifungsi domba untuk menyembelih. Dan ini mohon maaf nih. Ini penampakannya aja ini eksklusif gitu loh. Ya kan? Jadi ini terlihat dari bahannya bagus, sudah ukir-ukirannya ya ayah ya. Bisa lihat. Ya. Ini bisa pakai nama sendiri ya? Bisa. Terus diukir ya kan, terus ini juga ada kayak bahan tanduk ini ya. Tanduk rusa. Tanduk rusa ya. Ini rusa yang udah mati kan, rusa yang sudah ini ya. Ya. Terus ini juga kayak kayunya juga kayu nggak sembarangan ini ya. Kayak premium juga itu, sonokeling. Sonokeling. Nah, nanti editor sonokeling masukin di sini nih. Itu nanti ada di Wikipedia itu ada itu. Ini apa nih, bahan apa ini untuk ukiran-ukiran di handle? Itu disebutnya duralium. Jadi dia logam yang dicairkan, kemudian dibentuk. Jadi ada beberapa yang duralium, ada juga kita bikin yang bahannya memang dalam bentuk logam lempengan, kuningan. Iya. Kalau duralium karena dia lebih mudah dibentuk dan lebih mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Custom ya? Custom. Boleh custom ya? Boleh, tadi kan salah satu kasih nama. Custom juga ya, nama antum juga bisa. Tadi saya sebutnya golok custom Indonesia itu tadi. Oh iya. Catat. Golok custom Indonesia itu ada YouTube-nya? Ada YouTube-nya? Masih on air? Masih aktif. Dengar pernah di take down, pernah di band. Dengar ini ceritanya. Setahun yang lalu. Oh iya. Tapi sekarang udah aktif lagi ya? Kita buka dengan channel yang baru. Tapi dengan nama yang sama, Golok Custom Indonesia. Kontennya apa sih? Biasanya seputar sembelihan, seputar tips gitu. Seputar bilah, artinya alat-alat yang digunakan untuk sembelih itu yang seperti apa, golok-golok sembelih, pisau sembelih. Nantinya kedepannya juga tentang fokusnya di dakwah tentang bagaimana ilmu menyembelih yang sesuai dengan lisan. Ngajak orang juga ya, karena buat semua kita betul. Para ayah minimal kita kan punya anak, kita akikah gitu. Kalau selama ini kita akikah diserahkan 100% ke lembaga akikah. Akikah online gitu. Betul. Kurban diserahkan kepada tukang jaganya. Kan sedangkan Rasul menyampaikan sebaik-baiknya sembelihan disembelih oleh siapa? Mudhohinya bukan? Iya. Kitanya. Yang berkurban. Yang berkurban.
Nah kalau kitanya nggak belajar, nggak punya ilmunya, gimana tuh? Iya. Sebentar ini sebelum kita masuk ke persoalan pengilmu ini, saya penasaran. Ini kecil nih. Kalau ini agak-agak panjang nih. Hati-hati. Punten ya. Bukanya yang ditarik yang ininya sarungnya. Oke. Jadi adabnya buka itu tarik sarungnya. Allahumma sholli. Oh, ada adabnya ya. Kalau kita untuk pertarungan baru yang ditarik ininya, kalau untuk sembelihan ditarik. Ini juga untuk sembelihan, yang ini. Sembelihan. Jadi pertama saya itu bukan ahli di bidang ini. Tapi entah kenapa Allah menjerumuskan saya dalam tanda kutip dalam kebaikan ini, karena mungkin tidak banyak orang yang ingin terlibat di bidang ini dan sedikit sekali orang yang ingin mendalami ini.